ibadika sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali lagi pada petang hari ini kita berkenan untuk melanjutkan pengajian kita dalam materi tasawuf. InsyaAllah kita akan membaca salah satu bab yang disebutkan di dalam kitab ini, yaitu babul farasyati atau babul firasah. Babul firasah. Secara bahasa, pengertian daripada firasat itu sudah menjadi bahasa Indonesia ini adalah firasat. Secara bahasa dikatakan bahwa al-firasatu lugawiyan al-maharatu fi ta'arrufi bawatinil umur min zawariha. Artinya firasat secara lugawi adalah sebuah kompetensi yang dimiliki oleh seseorang untuk mengenal yang batin, atau bisa dikatakan juga mengenal yang gaib. Penulis kitab ini memulai penjelasannya tentang firasat dengan merujuk kepada salah satu ayat di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin. Al-Hajar ayat 75. Yang dimaksudkan al-mutawassimin adalah al-mutafarrisin. Siapa al-mutafarrisin ini? Itulah orang yang memiliki kompetensi, memiliki kemampuan batiniah untuk memahami hal-hal yang gaib, kemudian hadis, yaitu hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri. Ini hadisnya dikeluarkan oleh akhrajahul At-Tirmizi. At-Tirmizi adalah salah seorang penulis hadis. Hadis ini adalah dari Abi Sa'id Al-Khudri. Berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqu firasatal mu'minin fa innahu yanzuru bi nurillahi azza wa jalla. Berhati-hatilah atau takutlah terhadap firasatnya orang beriman, karena sesungguhnya orang beriman itu memandang, melihat dengan nur Allah Subhanahu wa taala. Artinya hadis ini menyatakan bahwa
ada potensi, ada kemampuan yang dimiliki oleh orang beriman yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Ya. Bukan firasatnya yang harus kita waspadai, tetapi justru orang berimannya ini yang harus kita waspadai. Ya. Kenapa? Karena barikas salihin birahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali lagi pada petang hari ini kita berkenan untuk melanjutkan pengajian kita dalam materi tasawuf. Insyaallah kita akan membaca salah satu bab yang disebutkan di dalam kitab ini, yaitu babul farasyati atau babul firasah. Babul firasah. Secara bahasa, pengertian daripada firasat itu sudah menjadi bahasa Indonesia ini adalah firasat. Secara bahasa dikatakan bahwa al-firasatu lugawiyan al-maharatu fi ta'arrufi bawatinil umur min zawariha. Artinya firasat secara lugawi adalah sebuah kompetensi yang dimiliki oleh seseorang untuk mengenal yang batin atau bisa dikatakan juga mengenal yang gaib. Penulis kitab ini memulai penjelasannya tentang firasat dengan merujuk kepada salah satu ayat di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin. Al-Hajar ayat 75. Yang dimaksudkan al-mutawassimin adalah al-mutafarrisin. Siapa al-mutafarrisin ini? Itulah orang yang memiliki kompetensi, memiliki kemampuan batiniah untuk memahami hal-hal yang gaib, kemudian hadis, yaitu hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri. Ini hadisnya dikeluarkan oleh Akhrajul At-Tirmizi
At-Turmusi adalah salah seorang penulis hadis. Hadis ini adalah dari Abi Sa'id Al-Khudri. Berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqu firasatal mu'minin fa innahu yanzuru bi nurillahi azza wa jalla. Berhati-hatilah atau takutlah terhadap firasatnya orang beriman, karena sesungguhnya orang beriman itu memandang, melihat dengan nur Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya hadis ini menyatakan bahwa ada potensi, ada kemampuan yang dimiliki oleh orang beriman yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Ya. Bukan firasatnya yang harus kita waspadai, tetapi justru orang berimannya ini yang harus kita waspadai. Nah, kenapa? Karena orang beriman ini ada kekuatan-kekuatan yang Allah berikan kepadanya. Ada energi yang khusus diberikan oleh Allah kepadanya, yang tidak diberikan kepada yang lain. Nah, tentu kita mengklasifikasi siapa-siapa, bagaimana model orang beriman ini yang diberi keahlian seperti ini, mampu mengetahui hal-hal yang batin. Apakah semua orang beriman? Kita ambilkan contoh seperti peristiwa yang terjadi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika ia sementara berkhutbah di Masjid Nabawi Madinah, Masjid Madinah. Beliau mampu melihat keadaan pasukan perang yang ada di Persia. Sepertinya Umar bin Khattab ini meremot, ada remotnya orang-orang pasukan perang yang dipegang. Karena ketika terdesak pasukan perang di Persia ini, Umar langsung berteriak, "Ya Sariya, ya Sariya." Artinya, wahai pasukan, minggir kamu ke gunung. Jarak antara Madinah dan Persia berapa ribu kilo. Anehnya ini Umar sementara berkhutbah di Madinah. Termasuk yang hadir pada saat itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ya. Ali bin Abi Thalib ada pada saat itu. Tentu orang-orang merasa heran, kenapa khutbahnya Umar bin Khattab ini langsung ada terselip bahasa-bahasa seperti ini yang tidak nyambung sebelumnya. Ya. Mungkin sementara berbicara satu hal-hal yang penting, langsung tiba-tiba berbicara tentang pasukan perang. Kenapa langsung terselip ungkapan seperti itu? Ya, karena Umar melihat keadaan pasukan perangnya di Persia dalam keadaan terdesak. Makanya dia katakan, "Ya Sariya, ya Sia, al-Jabal, al-Jabal."
merapat ke gunung. Ya. Ringkas kisah ini, mereka pada datang ke Madinah. Orang pada pergi tanya, apa yang kau dengar pada hari Jumat itu? Mereka pada menjawab, kami mendengar Umar menuntun kami untuk pergi merapat ke gunung. Ini kan sebuah keistimewaan. Jadi bayangkan berapa ribu kilo Umar bicara di Madinah mampu didengar di Persia. Jangankan macam kita ini, jangankan ini saja sampai di jalan itu, jangan sampai di belakang saja kalau tidak pakai mic tidak didengar. Inilah keberkahan yang dimiliki oleh orang beriman, kemampuan yang dimiliki oleh orang beriman. Kemampuan inilah yang dinamanya firasat. Ya, firasat. Para ulama ini berkomentar seperti disebutkan dalam kitab ini, wal firasatu khatirun alal qalbi, adalah sebuah semacam suara batin. Suara batin yang tidak ada kontradiksi di dalamnya, tidak ada pertentangan di dalamnya. Walahu alal qalbi hukmun, dan memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri di dalam hati manusia. Tentu yang diberi ilmu, kemahiran, kemampuan seperti ini. Ya. Tidak ada pertentangan sedikit pun di dalam hati orang-orang beriman. Orang yang seperti itu sudah pasti juga tidak ada pertentangan di dalam dirinya. Ya. Saya, karena mungkin saja bapak-bapak ada yang bisa menempati posisi itu. Manusia ini sering bertentangan di dalam dirinya sendiri. Sehingga keluar ungkapan dalam beberapa peristilahan bagi kaum sufi. Ini pernyataan ini dinyatakan oleh Sufyanus Tsauri. Sufyanus Tsauri ini adalah salah seorang ulama besar dari Sufi. Lahirnya pada masa-masa salaf itu 300 tahun. Dalam rentang waktu 300 tahun berarti masuk kelompok salafi. Bukan salafi, tapi masuk kelompok salaf, ulama salaf. Ya. Apa dia katakan? Ini Sufyan Ats-Tsauri. Man arada muradi, aradtu ma yuridu. Siapa yang menghendaki kehendakku, maka niscaya aku menghendaki apa yang ia kehendaki. Nah, di sisi lain lagi kita mendengarkan, membaca juga pernyataan sepertinya orang ini berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Uriduka bima la uridu. Saya menghendakimu ya Allah tidak seperti yang aku kehendaki.
hati orang seperti ini tidak ada pertentangan, karena mampu menundukkan kehendaknya kepada kehendak Tuhan, sehingga dia mengatakan uriduka bima la uridu. Saya menghendakimu ya Allah, saya mencintaimu ya Allah, tidak seperti yang aku cintai. Karena boleh jadi manusia seperti ini, yang tidak seperti ini, berkehendak tetapi sesuai dengan kehendak nafsunya. Boleh jadi berkehendak mencintai Allah seperti cinta nafsunya. Bagaimana bisa Allah menghendaki apa yang dia kehendaki sementara ia tidak menghendaki apa yang dikehendaki oleh Allah? Tidak akan mungkin. Sementara yang berkehendak adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi wal firasatu khatirun 'alal qalbi, suara batin yang tidak ada pertentangan di dalamnya. Secara lugawi lagi dalam kitab ini dikatakan, secara lugawi itu bermakna istikakan. Kata firasat itu adalah pecahan dari kata farisatus sab. Artinya makna literalnya itu menerkam atau menangkap. Menangkap. Walaysa fi muqabalatil firasati mamuadawisatul linnafs. Orang yang memiliki firasat itu adalah orang yang tidak memiliki, kembali lagi ditekankan di sini, tidak memiliki pertentangan-pertentangan dalam dirinya. Tidak semua orang beriman mampu memiliki kondisi batin seperti itu. Makanya tidak semua bisa memiliki ilmu firasat. Tidak semua. Wahia ala hasabi quwwatil iman. Dinyatakan dalam kitab ini firasat itu ala hasabi quwwatil iman, berbanding lurus dengan kekuatan iman. Seberapa tingginya iman seseorang, maka sebegitu juga tinggi firasat yang ia miliki. Bisa kita menjadikan ukuran, sepertinya kalau kita mau mengatakan, jadi kalau begitu yang tidak mampu, yang tidak memiliki firasat tidak ada imannya. Karena di sini dikatakan ala hasabi quwwatil iman, seberapa kekuatan iman yang ia miliki, maka sebegitu juga kuatnya firasat yang ada pada dirinya. Fa kullu man kana aqwa imanan, setiap orang yang kuat imannya, kana hadda firasatan, setiap meningkat kekuatan iman seseorang, maka semakin meningkat juga ketajaman firasatnya orang itu. Ini makamnya, ini adalah makamnya para wali-wali Allah. Ada disebutkan dalam salah seorang ulama yang dikutip oleh Abul Qasim Al-Qushairi, yaitu Abu Sa'id Al-Kharraz. Ini salah seorang ulama sufi, lahir pada tahun 160-an Hijriah, ya, seleting dengan Sirus Sakati. Ya, Sirus Sakati. Sirus Sakati juga ini seorang ulama sufi besar. Ya. Inilah yang pernah kita sampaikan, Sirus Sakati ini yang pernah kita sampaikan bahwa ulama ini pernah menyesal gara-gara mengucapkan alhamdulillah.
penyesalannya dia bawa sampai 30 tahun. Ya. Dikisahkan itu ketika Baghdad pada saat itu terbakar, semua toko hancur habis, kecuali tokonya ini Syekh Sakati. Datanglah seorang melapor kepada beliau, ya Syekh, Baghdad kena musibah, terbakar semua toko kecuali tokomu. Begitu mendengar ucapan ini, Syekh Sakati berkata, alhamdulillah. Sejak itu tidak pernah menyebut lagi menyesal 30 tahun. Kenapa sampai dia menyebutkan alhamdulillah? Ditanya, kenapa menyesal, padahal itu kan ucapan bagus? Bila iya ucapan bagus yang kau dengar, tapi mampukah kau mendengar hatiku? Jangan sampai berkata hatiku, syukur saya tokoku selamat, biarlah yang lain habis. Jadi terkadang kita orang awam seperti saya ini, terkadang orang awam seperti saya ini menganggap sebuah kebaikan, tapi sementara orang sufi berkata, oh belum bagus itu. Ya. Boleh jadi kita orang awam sudah menganggap baik, tapi bagi orang sufi, oh belum. Seperti macam saya, pasti saya kata, bagus sekali kalau alhamdulillah. Tapi saya seperti berkata, iya, memang bagus kau dengar, tapi mampukah kau mendengar batin saya, hati saya berkata? Jangan-jangan dia berkata hatiku, syukur saya selamat, biarlah yang lain rusak. Ini yang ditangkap mereka ini. Nah, temannya ini Bu Syekh Sakati namanya Abu Sa'id Al-Kharraz. Apa dia katakan? Man nazara binuril firasati nazara binuril haqq. Siapa yang mampu memandang dengan firasatnya, maka pada hakikatnya ia memandang dengan nurnya Allah Subhanahu wa taala. Tolong jangan kita terjebak dengan kata-kata firasat dalam bahasa Indonesia. Karena dalam bahasa Indonesia firasat itu makapakapang. Ya? Samanna seding, firasat samanna seding. Itu firasat bahasa Indonesia. Ini bukan firasat dalam terjemahan bahasa Indonesia, karena memang biasanya bahasa begitu. Kalau pindah ke tempat yang lain berubah maknanya. Ya. Yang dulunya firasat bermakna adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh orang-orang beriman yang mampu melihat, mengetahui yang membatin dan menggaib, berubah menjadinya kapak-kapang. Memang begitu bahasa. Terkadang kalau pindah ke satu tempat berubah maknanya. Contoh kata-kata al-ustaz. Al-ustaz di Timur Tengah itu al-ustaz itu profesor. Kalau di sini kalau sudah pakai baju koko, ustaz. Itu berubah makna. Makanya saya katakan hati-hati memahami yang kita bahas ini bukan pemaknaan yang ada di Indonesia yang bermakna kapak-kapak. Tapi yang dikehendaki oleh agama kita, ya, agama kita. Man nazara binuril firasati nazara binuril haqq. Ini pernyataannya Abu Sa'id Al-Kharraz. Siapa yang memandang dengan firasatnya, maka pada hakikatnya ia menandang dengan nurnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wa takunu mawadda ilmihi minal haqqi bila sahwin wala ghaflatin.
Karena pada hakikatnya sumber ilmunya orang seperti ini adalah dari Allah, tanpa ada kelalaian dan tanpa ada kelupaan. Dan ini kan juga Allah menyatakan dengan tegas dalam sebuah hadis qudsinya, jika aku mencintai hambaku, maka jadilah aku di tangan yang ia gunakan memegang, dan jadilah aku di mata yang ia gunakan melihat, dan jadilah aku di telinga yang ia gunakan mendengar, jadilah aku di kaki yang ia gunakan berjalan. Kuncinya, kalau Allah mencintai hambanya ini, persoalannya kita masuk jika kita kepada hamba yang Allah cintai. Jangan sampai kita menganggap diri kita berada pada cintanya Allah, padahal kita sudah berada pada murkanya Allah. Makanya salah satu doanya Nabi Daud itu, Allahumma ja'alni fi hubbik. Ya Allah, jadikanlah aku ini sebagai hambamu yang mencintaimu, atau sebagai hambamu yang engkau cintai. Wa yuhibbu man yuhibbuk, dan mencintai orang yang mencintaimu. Atau kita bisa mengatakan, dan cintanya orang yang mencintaimu. Karena pada hakikatnya cintanya orang yang mencintai kita dengan cinta Allah, pada hakikatnya cintanya Allah. Barikas salihin birahmatika ya arhamar rahimin. Barikas salihin birahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, kembali lagi pada petang hari ini kita berkenan untuk melanjutkan pengajian kita dalam materi tasawuf. Insyaallah kita akan membaca salah satu bab yang disebutkan di dalam kitab ini, yaitu babul farasyati atau babul firasah. Babul firasah, secara bahasa pengertian daripada firasat itu sudah menjadi bahasa Indonesia ini adalah firasat. Secara bahasa dikatakan bahwa al-firasatu lugawiyan al-maharatu fi ta'arrufi bawatinil umur min zawariha. Artinya, firasat secara lugawi adalah sebuah kompetensi yang dimiliki oleh seseorang untuk mengenal yang batin, atau bisa dikatakan juga mengenal yang gaib. Penulis kitab ini memulai penjelasannya tentang firasat dengan merujuk kepada salah satu ayat di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin. Al-Hajar
ayat 75. Yang dimaksudkan al-mutawassimin adalah al-mutafarrisin. Siapa al-mutafarrisin ini? Itulah orang yang memiliki kompetensi, memiliki kemampuan batiniah untuk memahami hal-hal yang gaib, kemudian hadis, yaitu hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri. Ini hadisnya dikeluarkan oleh akhrajahul At-Tirmizi. At-Tirmizi adalah salah seorang penulis hadis. Hadis ini adalah dari Abi Sa'id Al-Khudri. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqu firasatal mu'minin fa innahu yanzuru bi nurillahi azza wa jalla. Berhati-hatilah atau takutlah terhadap firasatnya orang beriman, karena sesungguhnya orang beriman itu memandang, melihat dengan nur Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya hadis ini menyatakan bahwa ada potensi, ada kemampuan yang dimiliki oleh orang beriman yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Ya. Bukan firasatnya yang harus kita waspadai, tetapi justru orang berimannya ini yang harus kita waspadai. Ya. Kenapa? Karena orang beriman ini ada kekuatan-kekuatan yang Allah berikan kepadanya. Ada energi yang khusus diberikan oleh Allah kepadanya, yang tidak diberikan kepada yang lain. Nah, tentu kita mengklasifikasi siapa-siapa, bagaimana model orang beriman ini yang diberi keahlian seperti ini, mampu mengetahui hal-hal yang batin. Apakah semua orang beriman? Kita ambilkan contoh seperti peristiwa yang terjadi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika ia sementara berkhutbah di Masjid Nabawi Masjid Madinah. Beliau mampu melihat keadaan pasukan perang yang ada di Persia. Sepertinya Umar bin Khattab ini meremot, ada remotnya orang-orang pasukan perang yang dipegang. Karena ketika terdesak pasukan perang di Persia ini, Umar langsung berteriak, "Ya Sariya, ya Sariya." Artinya, wahai pasukan, minggir kamu ke gunung. Jarak antara Medina dan Persia berapa ribu kilo. Anehnya ini Umar sementara berkhutbah
di Madinah. Termasuk yang hadir pada saat itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ya. Ali bin Abi Thalib ada pada saat itu. Tentu orang-orang merasa heran, kenapa khutbahnya Umar bin Khattab ini langsung ada terselip bahasa-bahasa seperti ini yang tidak nyambung sebelumnya. Ya. Mungkin sementara berbicara satu hal-hal yang penting, langsung tiba-tiba berbicara tentang pasukan perang. Kenapa langsung terselip ungkapan seperti itu? Ya, karena Umar melihat keadaan pasukan perangnya di Persia dalam keadaan terdesak. Makanya dia katakan, ya Sariya, ya Sia, al-Jabal, al-Jabal, merapat ke gunung. Ya. Ringkas kisah ini, mereka pada datang ke Madinah. Orang pada pergi tanya, apa yang kau dengar pada hari Jumat itu? Mereka pada menjawab, kami mendengar Umar menuntun kami untuk pergi merapat ke gunung. Ini kan sebuah keistimewaan. Jadi bayangkan berapa ribu kilo Umar bicara di Madinah mampu didengar di Persia. Jangankan macam kita ini, jangankan ini saja sampai di jalan itu, jangan sampai di belakang saja kalau tidak pakai mic tidak didengar. Inilah keberkahan-keberkahan yang dimiliki oleh orang beriman. Kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh orang beriman. Kemampuan inilah yang dinamanya firasat. Ya, firasat. Nah, para ulama ini berkomentar seperti disebutkan dalam kitab ini, wal firasatu khatirun alal qalbi, adalah sebuah semacam suara batin. Suara batin yang tidak ada kontradiksi di dalamnya, tidak ada pertentangan di dalamnya. Walahu alal qalbi hukmun, dan memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri di dalam hati manusia. Tentu yang diberi ilmu, kemahiran, kemampuan seperti ini. Ya. Tidak ada pertentangan sedikit pun di dalam hati orang-orang beriman. Orang yang seperti itu sudah pasti juga tidak ada pertentangan di dalam dirinya. Ya. Saya, karena mungkin saja bapak-bapak ada yang bisa menempati posisi itu. Nah, manusia ini sering bertentangan di dalam dirinya sendiri. Sehingga keluar ungkapan dalam beberapa peristilahan bagi kaum sufi ini, pernyataan ini dinyatakan oleh Sufyanus Tsauri. Sufyanus Tsauri ini adalah salah seorang ulama besar dari sufi, lahirnya pada masa-masa salaf itu 300 tahun
dalam rentang waktu 300 tahun, berarti masuk kelompok salafi. Bukan salafi, tapi masuk kelompok salaf, ulama salaf. Ya. Apa dia katakan? Ini fi Sufyan Ats-Tsauri, man arada muradi aradtu ma yuridu. Siapa yang menghendaki kehendakku, maka niscaya aku menghendaki apa yang ia kehendaki. Nah, di sisi lain lagi kita mendengarkan, membaca juga pernyataan sepertinya orang ini berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, uriduka bima la uridu. Saya menghendakimu ya Allah tidak seperti yang aku kehendaki. Hati orang seperti ini tidak ada pertentangan, karena mampu menundukkan kehendaknya kepada kehendak Tuhan, sehingga dia mengatakan uriduka bima la uridu. Saya menghendakimu ya Allah, saya mencintaimu ya Allah tidak seperti yang aku cintai. Karena boleh jadi manusia seperti ini, yang tidak seperti ini, berkehendak tetapi sesuai dengan kehendak nafsunya. Boleh jadi berkehendak mencintai Allah seperti cinta nafsunya. Bagaimana bisa Allah menghendaki apa yang dia kehendaki sementara ia tidak menghendaki apa yang dikehendaki oleh Allah? Tidak akan mungkin. Sementara yang berkehendak adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi wal firasatu khatirun 'alal qalbi, suara batin yang tidak ada pertentangan di dalamnya. Secara lugawi lagi dalam kitab ini dikatakan, secara lugawi itu bermakna istikakan. Kata firasat itu adalah pecahan dari kata farisatus sab, artinya makna literalnya itu menerkam atau menangkap. Walaysa fi muqabalatil firasati mamujawisatul linnafs. Orang yang memiliki firasat itu adalah orang yang tidak memiliki, kembali lagi ditekankan di sini, tidak memiliki pertentangan dalam dirinya. Tidak semua orang beriman mampu memiliki kondisi batin seperti itu. Makanya tidak semua bisa memiliki ilmu firasat. Tidak semua. Wahia ala hasabi quwwatil iman. Dinyatakan dalam kitab ini firasat itu ala hasabi quwwatil iman, berbanding lurus dengan kekuatan iman. Seberapa tingginya iman seseorang, maka sebegitu juga tinggi firasat yang ia miliki. Bisa kita menjadikan ukuran, sepertinya kalau kita mau mengatakan, jadi kalau begitu yang tidak mampu, yang tidak memiliki firasat tidak ada imannya. Karena di sini dikatakan ala hasabi quwwatil iman, seberapa kekuatan iman yang ia miliki, maka sebegitu juga kuatnya firasat yang ada pada dirinya. Fakullu man kana aqwa imanan, setiap orang yang kuat imannya, kana hadda firasatan,
setiap meningkat kekuatan iman seseorang, maka semakin meningkat juga ketajaman firasatnya orang itu. Ini makamnya, ini adalah makamnya para wali-wali Allah. Ada disebutkan dalam salah seorang ulama yang dikutip oleh Abdul Qasim Al-Qushairi, yaitu Abu Sa'id Al-Kharraz. Ini salah seorang ulama sufi, lahir pada tahun 160-an Hijriah, ya, seleting dengan Sirusakati. Ya, Sirusakati juga ini seorang ulama sufi besar. Ya. Inilah yang pernah kita sampaikan, Sirusakati ini yang pernah kita sampaikan bahwa ulama ini pernah menyesal gara-gara mengucapkan Alhamdulillah. Penyesalannya dia bawa sampai 30 tahun. Ya. Dikisahkan itu ketika Baghdad pada saat itu terbakar, semua toko hancur habis, kecuali tokonya ini Sirusakati. Datanglah seorang melapor kepada beliau, ya Syekh, Baghdad kena musibah, terbakar semua toko-toko kecuali tokomu. Begitu mendengar ucapan ini, Sirusakati berkata Alhamdulillah. Sejak itu tidak pernah menyebut lagi menyesal 30 tahun. Kenapa sampai dia menyebutkan Alhamdulillah? Ditanya, kenapa menyesal, padahal itu kan ucapan bagus? Bila iya ucapan bagus yang kau dengar, tapi mampukah kau mendengar hatiku? Jangan sampai berkata hatiku, syukur saya tokoku selamat, biarlah yang lain-lain habis. Jadi terkadang kita orang awam seperti saya ini, terkadang orang awam seperti saya ini menganggap sebuah kebaikan, tapi sementara orang sufi berkata, oh belum bagus itu. Ya. Boleh jadi kita orang awam sudah menganggap baik, tapi bagi orang sufi, oh belum. Seperti macam saya, pasti saya kata bagus sekali kalau Alhamdulillah. Tapi Sirusakati berkata, iya memang bagus kau dengar, tapi mampukah kau mendengar batin saya, hati saya berkata? Jangan-jangan dia berkata hatiku, syukur saya selamat, biarlah yang lain rusak. Ini yang ditangkap mereka ini. Nah, temannya ini Bu Sirusakati namanya Abu Sa'id Al-Kharraz. Apa dia katakan? Man nazara binuril firasati nazara binuril haqq. Siapa yang mampu memandang dengan firasatnya, maka pada hakikatnya ia memandang dengan nurnya Allah Subhanahu wa taala. Tolong jangan kita terjebak dengan kata-kata firasat dalam bahasa Indonesia. Karena dalam bahasa Indonesia firasat itu makapakapang. Ya? Samanna seding, firasat samanna seding. Itu firasat bahasa Indonesia. Ini bukan firasat dalam terjemahan bahasa Indonesia, karena memang biasanya bahasa begitu. Kalau pindah ke tempat yang lain berubah maknanya. Ya. Yang dulunya firasat bermakna adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh orang-orang beriman yang mampu melihat, mengetahui yang membatin dan menggaib, berubah menjadinya kapang-kapang. Memang begitu bahasa. Terkadang kalau pindah ke satu tempat berubah maknanya. Contoh kata-kata al-ustaz
Ustaz. Al-ustaz di Timur Tengah itu al-ustaz itu profesor. Profesor. Kalau di sini kalau sudah pakai baju koko, ustaz. Itu berubah makna. Makanya saya katakan hati-hati memahami yang kita bahas ini bukan pemaknaan yang ada di Indonesia yang bermakna kapak-kapak. Tapi yang dikehendaki oleh agama kita, ya, agama kita. Man nazara bi nuril firasati nazara bi nuril haqq. Ini pernyataannya Abu Sa'id Al-Kharraz. Siapa yang memandang dengan firasatnya, maka pada hakikatnya ia memandang dengan nurnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wa takunu mawadda ilmihi minal haqqi bila sahwin wala ghaflatin. Karena pada hakikatnya sumber ilmunya orang seperti ini adalah dari Allah, tanpa ada kelalaian dan tanpa ada kelupaan. Dan ini kan juga Allah menyatakan dengan tegas dalam sebuah hadis qudsinya, jika aku mencintai hambaku, maka jadilah aku di tangan yang ia gunakan memegang, dan jadilah aku di mata yang ia gunakan melihat, dan jadilah aku di telinga yang ia gunakan mendengar, jadilah aku di kaki yang ia gunakan berjalan. Kuncinya kalau Allah mencintai hambanya. Barikas salihin birahmatika ya arhamar rahimin. Barikas salihin birahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali lagi pada petang hari ini kita berkenan untuk melanjutkan pengajian kita dalam materi tasawuf. Insyaallah kita akan membaca salah satu bab yang disebutkan di dalam kitab ini, yaitu babul farasyati atau babul firasyah. Babul firasah. Secara bahasa, pengertian daripada firasat itu sudah menjadi bahasa Indonesia ini adalah firasat. Secara bahasa dikatakan bahwa al-firasatu lugawiyan al-maharatu fi ta'arrufi bawatinil umur min zawariha. Artinya firasat secara lugawi adalah sebuah kompetensi yang dimiliki oleh seseorang untuk mengenal yang batin, atau bisa dikatakan juga mengenal yang gaib. Penulis kitab ini memulai penjelasannya tentang firasat dengan merujuk kepada salah satu ayat di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin. Al-Hajar ayat 75.
Yang dimaksudkan al-mutawassimin adalah al-mutafarrisin. Siapa al-mutafarrisin ini? Itulah orang yang memiliki kompetensi, memiliki kemampuan batiniah untuk memahami hal-hal yang gaib, kemudian hadis, yaitu hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri. Ini hadisnya dikeluarkan oleh akhrajahul At-Tirmizi. At-Tirmizi adalah salah seorang penulis hadis. Hadis ini adalah dari Abi Sa'id Al-Khudri. Berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqu firasatal mu'minin fa innahu yanzuru bi nurillahi azza wa jalla. Berhati-hatilah atau takutlah terhadap firasatnya orang beriman, karena sesungguhnya orang beriman itu memandang, melihat dengan nur Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya hadis ini menyatakan bahwa ada potensi, ada kemampuan yang dimiliki oleh orang beriman yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Ya. Bukan firasatnya yang harus kita waspadai, tetapi justru orang berimannya ini yang harus kita waspadai. Nah, kenapa? Karena orang beriman ini ada kekuatan-kekuatan yang Allah berikan kepadanya. Ada energi yang khusus diberikan oleh Allah kepadanya, yang tidak diberikan kepada yang lain. Nah, tentu kita mengklasifikasi siapa-siapa, bagaimana model orang beriman ini yang diberi keahlian seperti ini, mampu mengetahui hal-hal yang batin. Apakah semua orang beriman? Kita ambilkan contoh seperti peristiwa yang terjadi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika ia sementara berkhutbah di Masjid Nabawi Madinah, Masjid Madinah. Beliau mampu melihat keadaan pasukan perang yang ada di Persia. Sepertinya Umar bin Khattab ini meremot, ada remotnya orang-orang pasukan perang yang dipegang. Karena ketika terdesak pasukan perang di Persia ini, Umar langsung berteriak, "Ya Sariya, ya Sariya." Artinya, wahai pasukan, minggir kamu ke gunung. Jarak antara Madinah dan Persia berapa ribu kilo. Anehnya ini Umar sementara berkhutbah di Madinah.
termasuk yang hadir pada saat itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ya. Ali bin Abi Thalib ada pada saat itu. Tentu orang-orang merasa heran, kenapa khutbahnya Umar bin Khattab ini langsung ada terselip bahasa-bahasa seperti ini yang tidak nyambung sebelumnya.